Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin ghaira dhalin wa la mudillin. Allahumma amin. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, Bapak-bapak semua, semoga Allah selalu merahmati, meridhai dan selalu membahagiakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah yang masih juga atau masih saja memberikan taufiknya kepada kita untuk mentaatinya, untuk lakukan ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kita kepadanya. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Semoga Allah selalu memberikan nikmat ini kepada kita sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ingatkan Bapak-bapak sekalian, ya, seperti yang pernah saya ingatkan atau sampaikan, bahwa di antara amalan yang paling mulia, paling agung adalah menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu syar'i. Amalan yang paling mulia, ya, atau di antara amalan yang paling agung. Karena dengan menuntut ilmu syar'i kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Dengan menuntut ilmu syar'i, ya, kita tahu ibadah kita benar atau tidak. Ya, kemudian dengan menuntut ilmu syar'i kita nanti bisa menasihati orang karena kita punya bekal. Karena menuntut ilmu syar'i Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan seterusnya. Ini agung sekali. Oleh karena itu, mari kita terus semangat untuk menuntut ilmu syar'i. Sampai kapan? Sampai wafat, sampai meninggal dunia. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk ke bab baru. Ini bukan bab pilihan, ya, tapi memang sesuai dengan urutan yang kita bahas. Cuman saya rasa pas betul gitu, ya. Bab tentang minal iman billah as-sabru ala aqdarillah. Termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersabar terhadap takdir Allah atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pahit, maksudnya di sini. Ini pas betul kayaknya, ya. Di kondisi kita betul-betul dalam dalam masa-masa yang mungkin kurang baik, ya. Sebagian kita barangkali. Jadi pas sekali. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, langsung saja kita tidak panjang lebar muqaddimah, masuk ke pembahasan bab ini. Ini karakter akidah, Pak, ya. Baik, langsung saja kita bahas kata Syekh rahimahullah taala, babun minal iman billah as-sabru ala aqdarillah. Termasuk iman kepada Allah adalah bersabar terhadap ketetapan Allah atau takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya sudah singgung tadi, maksud dari takdir Allah di sini adalah takdir Allah yang pahit, takdir Allah yang tidak mengenakan, yang pedih, yang membuat hati kita yang merasa sedih gitu, ya. Nah, ini maksudnya. Karena kita tahu bahwa takdir Allah itu ada berapa, Pak? Ada dua. Takdir ada dua. Ada yang baik dan ada yang tidak baik. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Ada yang membahagiakan, ada yang membuat ya tidak bahagia gitu, ya. Bukan tidak bahagia, ada yang membuat ya seseorang merasa sakit lah gitu. Nah, ini dibahas. Dan pembahasan ini sangat penting, Pak. Wallahi, sangat penting untuk kita semua. Kenapa? Karena kita dalam menjalani kehidupan ini tidak lepas dari namanya ujian, dari namanya ketetapan yang tidak mengenakan gitu, ya. Pasti ada saja. Pasti, tidak mungkin tidak, ya. Karena orang yang paling dicintai oleh Allah saja ya merasakan gitulah hal yang semacam ini. Merasakan hal yang semacam ini.
Dan justru ini adalah bentuk cinta sebetulnya. Nanti kita akan bahas, ada hadisnya di sini. Yang jelas pembahasan ini sangat kita butuhkan agar apa? Agar kita merasa tenang gitu ya, merasa tetap eh, aman, nyaman hati kita karena kita menerima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita diuji dengan hal-hal yang tidak mengenakan gitu ya. Kalau seandainya pembahasan ini tidak dipahami, tidak dimengerti oleh seseorang, maka bisa jadi dia mengakhiri hidupnya. Mengakhiri apa? Hidupnya. Dan saya yakin Pak, orang-orang yang mengakhiri hidupnya mereka nggak belajar ini. Mereka nggak memahami ini. Nggak memahami ini Pak. Kalau yang sampai meninggal apa membunuh dirinya gitu ya, bunuh diri, nggak paham nih. Nggak paham, wallahi lazim. Saya bisa jamin nggak paham, nggak mengerti. Baik. Nah, ini penting ya, belajar ini penting untuk kehidupan kita, untuk kebahagiaan ya diri kita dan keluarga kita. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, penulis rahimahullah taala membawakan ayat ya dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Allah mengatakan wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada hatinya. Imam Alqamah, ya salah satu ulama besar, ulama tabi'in, beliau mengatakan huwa ar-rajulu tusibuhul musibah faya'lamu annaha min 'indillah fayarda wa yusallim. Yang dimaksud ayat ini tadi kata Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan kasih hidayah hatinya. Maksudnya orang ini adalah orang yang terkena musibah, yang ditimpa musibah, bala, ya bencana dan semacamnya, tapi dia tahu, dia sadar bahwa ujian tersebut, musibah tersebut adalah dari Allah. Akhirnya fayarda, dia pun ridha. Wa yusallim, dan dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orangnya seperti ini, ketika ditimpa musibah, ujian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada dia. Berikan hidayah, berikan ketenangan, ya, kedamaian di hatinya meskipun ujian menimpanya. Baik. Tapi berat Pak prakteknya. Kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, berat sekali. Ya mungkin di antara kita kalau ngomong sih enak, ya itu memang berat. Tapi tidak berat bagi orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ini. Bersabar ketika ditimpa musibah ya. Bersabar di sini maksudnya tidak mencaci maki, atau tidak menampar diri, menjaga dirinya pokoknya dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya bersabar. Tapi saya katakan tadi berat. Tapi jangan sampai ini dijadikan untuk dalil gitu ya. Apa? Dijadikan dalil untuk kita, ya udahlah kita kan berat, ya udahlah. Lakukan aja sesuatu yang tidak diridhoi gitu ya. Ya. Makanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk memiliki hati yang sabar ketika ditimpa musibah. Ya, ketika ditimpa musibah. Contoh anak Pak. Anak yang kita sayangi, anak yang subhanallah ya kita harapkan ya. Belum adanya kita harapkan, kemudian ketika ada di dalam kandungan kita sayangi gitu ya, kita jaga, kemudian lahir, kita bahagia, senang, kemudian tumbuh. Ya kita capek ya, bersusah payah, begadang dan yang semacamnya. Ngurus anak kita, kemudian tumbuh, mulai kelihatan lucunya gitu ya. Betul Allah apa? Meninggal dunia contohnya. Meninggal dunia. Gimana Pak? Ya gimana lagi? Paling siapa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti enggak boleh nangis Ustaz kan. Bukan enggak boleh nangis, kalau nangis boleh. Ya. Nangis boleh. Yang enggak boleh itu adalah melakukan mengucapkan atau melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, dan itu masuk kategori tidak sabar. Kalau nangis silahkan ya nangis, wajar, manusiawi, fitrah.
kehilangan orang yang dicintai terus menangis, itu fitrah. Yang nggak boleh ya adalah teriak-teriak, mukul-mukul apa gitu ya, salto-salto barangkali guling-guling gitu ya, ngacak-ngacak tong sampah gitu. Nah, ini menunjukkan tidak tidak sabar. Yang semacam ini tidak boleh. Karena tidak mengubah keadaan sama sekali, justru malah memperburuk. Malah memperburuk. Nah, tadi kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beriman Allah akan beri hidayah. Artinya, ya udah, qadarullah, ini dari Allah, ini ujian buat kita, ya. Dan pasti ada hikmah di balik ini. Pasti ada hikmah di balik ini. Ada kebaikan yang Allah inginkan, ya, dari ujian kita ini. Ya, itu Pak, yang membuat kita akan apa? Akan kuat menerima. Kita selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelumnya kita istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ya kita yakini bahwa inilah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah, ada keinginan, ada kebaikan yang Allah inginkan di balik ujian ini. Nah, ini Pak, yang membuat kita akan kuat ya. Akan apa? Akan kuat. Yakini itu. Karena Allah itu sayang Pak kepada kita, kepada hambanya sayang Pak. Ya. Tidaklah Allah mencabut nyawa seorang hamba melainkan ya karena Allah sayang. Ini tentu orang yang beriman ya. Tentu orang yang apa? Orang yang beriman. Kalau ada yang bertanya, waduh, terus kalau orang yang mati pas lagi mabuk, lagi mendem gitu ya, apakah itu berarti tanda sayang? Ya ada tanda sayangnya. Kalau dia dibiarin hidup, makin apa? Makin banyak dosanya gitu, udah sampai sini aja. Baik. Jadi seperti itu. Supaya apa? Supaya kuat. Cuman memang berat. Kalau orang nggak bisa ini Pak, nggak memahami ini, dia nggak husnudzon kepada Allah, dia nggak berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dia nggak meyakini bahwa ini adalah ujian yang pasti di baliknya ada kebaikan yang Allah inginkan, ya sudah. Biasa perempuan, wah perempuan, kalau suami bapak biasanya nangis gitu, ya sedih ya wajar gitu ya, tapi kuat dia jiwanya. Perempuan, wah sampai pingsan, udah nggak bisa teriak lagi, pingsan kadang. Ada yang udah ngacak-ngacak rambut apa dilempar jilbabnya, wah. Seperti ini tidak boleh. Nanti ada hadis larangannya. Begitu juga kehilangan, ini bukan ini lah, kehilangan barang yang kita cintai contohnya. Ini sama juga. Barang yang kita sayang hilang atau rusak. Nah, ini ujian juga. Gimana? Ya sabar. Sabar. Kehilangan pekerjaan contohnya. Kehilangan pekerjaan yang udah biasa dijalani. Ya sudah. Gimana? Teriak-teriak, mencaci maki, marah-marah, misuh-misuh gitu. Enggak ada gunanya, Pak. Yang benar gimana Pak sikapnya Pak? Ucapkan apa? Step by stepnya lah. Istirja dulu Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau memang itu menyakitkan ya. Innalillahi. Kemudian apa? Langsung husnudzon kepada Allah ini Pak. Ingat selalu ini husnudzon. Pasti ini yang terbaik menurut Allah. Meskipun prasangka kita enggak yang terbaik. Meskipun prasangka kita enggak terbaik, tapi yakini ini yang terbaik. Ini yang apa? Ini yang terbaik. Dan ini pernah kita singgung Mbak ya, terkait masalah pekerjaan. Ya pernah saya khutbah juga di office waktu itu. Pasti yang terbaik. Bisa jadi Allah ingin kita lebih bertawakal kepadanya. Doanya lebih khusyuk kepadanya. Ibadahnya lebih giat lagi. Karena mungkin selama ini terlena dengan kemudahan, dengan kesenangan. Atau bisa jadi Allah ingin ya melalui yang lain, rezekinya. Allah ingin dekat dengan keluarga dan banyak lagi Pak. Benar, kalau kita renungkan pasti ada hikmahnya.
Kadang hikmahnya setelah beberapa hari atau beberapa waktu lah. Coba ambil pelajaran dari setiap kejadian. Dan saya pernah sampaikan ini. Ambillah pelajaran dari setiap kejadian. Tapi pasti ada hikmahnya. Ketipu contohnya Pak. Ya coba waktu itu ada kita ini ketipu. Mobilnya akhirnya apa? Lenyap, hilang. Ya udah, innalillah. Terus apa? Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah ingin menyelamatkan saya dari kecelakaan kalau mobil itu masih ada. Dan yang lain-lain. Jadi Allah selalu ingin yang terbaik untuk kita. Seperti itu. Kita dikasih sakit contohnya, sakit. Dengan sakit yang mungkin mengerikan gitu ya. Gimana Pak? Teriak-teriak, mencaci maki gitu ya, dan seterusnya, nggak akan menjadi lebih baik. Terus gimana? Ya udah nih, bersabar. Bersabarnya gimana ya tadi? Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah. Jangan melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kuat, yakini sekali lagi ini saya ulang-ulang supaya benar-benar apa? Masuk, benar-benar menetap di diri kita gitu ya. Husnudzon kepada Allah. Ya, husnudzon kepada Allah. Berbaik sangka. Nanti ada Pak dalilnya Pak bahwa Allah itu kalau cinta kepada seseorang Allah uji. Allah uji. Ya banyak kita sering dapati orang sakit, wah, oh, kenapa saya dikasih penyakit, kenapa, malah nanya Allah, Kak, kamu itu nggak menjaga diri atau yang lainnya, ini qadarullah. Oh udah menjaga diri, qadarullah ditumbur orang, akhirnya ini dia patah kakinya lah atau apa gitu ya. Gimana? Ya sudah, gimana lagi? Ketetapan Allah selalu yang terbaik. Atau diambil matanya, Pak. Gimana, Pak? Mata diambil. Bagi orang yang tidak paham ini, Pak. Bagi orang yang tidak mengimani ini, ketika kehilangan mata, coba gimana kira-kira? Jangankan mau keluar aktivitas kerja, ya, dan seterusnya, mau ke WC susah. Mau ke WC, mau mandi, mau apa. Makanya kalau kita, Pak, benar-benar ngitung nikmat Allah yang ada pada diri kita aja. Pertama, emang nggak akan bisa karena banyaknya. Tapi itu akan membuat kita itu sangat bersyukur, ya Allah. Ini nih mahal ini nih. Ini mahal loh. Apa yang ada di tubuh kita ini mahal, Pak. Nah, pas kita lancar, ini udah nikmat. Pak, orang sibuk, Pak, nyariin oksigen. Ya, nyariin apa? Oksigen biar bisa napas. Kita alhamdulillah lancar. Ada orang kudu harus pakai yang semprot asma itu karena napasnya orang. Kita alhamdulillah. Ini baru napas, Pak. Gratis, nggak bayar ya, nggak ada isi ulangnya gitu ya. Bisa melihat, ya nikmat besar. Banyak bekal. Makanya seorang muslim udah ya, jalani kehidupan ini beribadah kepada Allah, tenang mau kayak apa juga keadaannya. Mau kerja di sini, kerja di sana, selagi sehat badan, insya Allah bisa. Karena modal kita, insya Allah banyak modal kita. Nikmat Pak, wallahi nikmat besar. Jadi kalau diambil matanya seseorang nggak paham ini, nggak mengimani ini, selesai sudah Pak. Selesai. Terpuruk betul dia, sejatuh-jatuhnya gitu ya. Maka kita bersyukur ketika Allah berikan penglihatan. Ini baru penglihatan, belum yang lainnya. Baik, penulis kemudian membawakan hadis dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isnatan fin nasi huma bihi kufrun, at-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit." Nabi mengatakan ada dua perkara yang masih akan terus ada atau yang akan terus dilakukan oleh
orang-orang. Ini peringatan Pak ya. Dan dua perbuatan ini adalah kekufuran. Maksudnya kata para ulama, perbuatan ini adalah perbuatannya orang-orang kafir tapi dicontoh gitu loh oleh orang-orang muslim. Ini enggak benar. Tapi bukan berarti orang muslim yang melakukannya kafir, enggak. Tapi dia apa? Mencontoh orang kafir sehingga dia melakukan dosa. Melakukan apa? Melakukan dosa. Apa dua amalan tersebut? At-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'ala al-mayyit. Mencela nasab silsilah gitu ya. Silsilah kekeluargaan. Wan niyahatu 'ala al-mayyit dan meratapi mayat. Nah ini Pak, akan ada. Mencela nasab, oh, kamu emang keluarga kamu tuh keluarga gini. Keluarga semua masuk jadinya. Ini enggak boleh. Tidak boleh. Jangankan mencela nasab, Pak, mencela orangnya satu orang gitu ya. Itu tidak diperbolehkan apalagi ya nasab yang gitu ya. Nenek kakek, nenek moyang yang seterusnya, enggak boleh. Kan ada yang kayak gitu. Oh, lu bodoh, bapak lu, kakek tuh sama keluarga pokoknya udah semua. Itu contohnya aja. Tidak boleh, ini haram, dosa besar. Kemudian, nah ini yang menjadi pembahasan kita atau masuk ke pembahasan kita, wan niyahatu 'alal mayit, yaitu meratapi mayit. Maksudnya ketika ada keluarga meninggal, dia meratap tuh dia melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, teriak-teriak. Ya Allah, teriak gitu ya. Melakukan perbuatan yang menunjukkan tidak sabar. Menunjukkan tidak sabar. Mukul-mukul tembok kah, mukul pintu kah, atau mukul diri gitu ya, nampar-nampar kan ada tuh. Ya. Tampar-tamparin kepalanya gitu. Karena apa? Karena keluarganya ada yang meninggal. Nah, ini tidak diperbolehkan, ini termasuk dosa besar ya. Kenapa? Hadis ini masuk ke bab ini karena ini bertentangan dengan tadi. Dengan bersabar terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Silakan, Pak, nangis silakan. Ketika ada keluarga yang meninggal, nangis silakan, enggak apa-apa. Nabi aja menangis ketika Ibrahim meninggal dunia. Ketika anak beliau Ibrahim meninggal dunia. Nangis beliau. Sampai ada sahabat, ya Rasulullah, engkau menangis. Lalu kata Nabi, innaha rahmah. Ya, nangis ini adalah bentuk sayang gitu. Rahmah. Kemudian Nabi mengatakan, ya enggak masalah menangis ya. Yang penting tidak mengucapkan sesuatu yang membuat Allah murka. Jadi kita tidak boleh mengucapkan sesuatu yang membuat Allah murka. Nangis. Enggak masalah ya. Boleh kalau menangis, cuma jangan sampai teriak. Baik. Berikutnya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Atau sebelum berikutnya saya ingatkan, mumpung belum kehilangan, Pak, jaga, sayangi, cintai, perhatikan, bahagiakan. Jangan giliran udah enggak ada, nangis. Pas masih ada ditelantarin, ya enggak dibahagiain, ya biasa aja gitu dan seterusnya, bahkan seringnya dilupain, enggak digape gitu ya. Kata orang Jawa. Jadi kayak bertentangan gitu. Giliran meninggal nangis-nangisnya palsu kayaknya. Palsu. Makanya kan ada tuh anak-anak yang ketika orang tuanya meninggal, pas masih ada orang tuanya sendirian, jarang dijenguk. Jauh ya, jarang ditelepon, jarang dilihat, jarang dikasih duit, kebutuhan yang enggak diperhatikan dan seterusnya. Giliran meninggal nangis-nangis. Kemana aja? Baik. Jadi sayangi, jaga, bahagiakan sesuai dengan kemampuan. Baik, berikutnya beliau membawakan hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami, maksudnya bukan di atas petunjuk kami.
Jadi orang yang melakukan ini dosa besar. Yaitu orang yang darabal hudud, yang menampar-nampar pipi. Ini ketika mendapatkan musibah. Wasyaqqal juyub, merobek-robek merobek juyub di sini bisa kerah atau bisa kantong. Ketika tertimpa musibah, wada'a bid'awal jahiliyah, dan dia teriak-teriak dengan teriakan ya orang-orang jahiliyah. Maksudnya ya teriak-teriak menunjukkan ketidakridhoannya, misuh-misuh dan semacamnya lah. Ya tahulah, saya rasa pernah melihat gitu ya. Ketika seseorang dapat ujian, dia teriak-teriak, ngamuk, mukul-mukul apa gitu ya. Karena saking besarnya ya ujian atau musibah yang menimpa dia. Ini termasuk hal yang bertentangan dengan beriman atau bersabar ya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh menampar-nampar muka, enggak boleh, haram. Tidak diperbolehkan. Oke, berikutnya. Nah, ini hadis yang kata saya tadi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jaza ma'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala atau besarnya balasan itu berbanding lurus dengan besarnya ujian. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum atau seseorang, Allah akan kasih bala kepadanya. Kasih ujian. Kasih ujian bala. Faman radiya falahu ridha. Jika dia ridha maka untuk dia ridha Allah. Waman sakhit, barang siapa yang marah maka falahu sukht, maka Allah akan marah ya, atau untuk dia kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jelas sekali ya menunjukkan bahwa ujian, semakin besar ujian maka semakin besar pahala bagi yang apa? Yang sabar tentunya. Yang sabar. Ya kalau nggak sabar ya nggak dapat, Pak. Nggak dapat. Kena musibah, marah-marah gitu ya, protes dengan apa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya. Perasaan saya udah sholat, perasaan saya udah puasa, perasaan saya udah sedekah, sholat malam, kurang apa ya Allah? Kurang apa? Luar biasa. Ya, kurang apa nih? La haula wala quwata illa billah. Jangan sampai deh yang seperti ini ya terjadi pada diri kita ya. Disangkanya orang tuh Pak kalau dekat sama Allah udah aman gitu ya, nggak ada ujian. Kata siapa? Kata siapa? Ini seperti yang kita sampaikan tadi, diuji Pak. Diuji, bakalan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ujian itu tanda cinta Pak, kalau kita ya pahami nih hadis ini. Karena Nabi mengatakan wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau mencintai seseorang atau satu kaum, maka Allah uji. Berarti tanda cinta. Berarti ujian itu tanda cinta. Bagi orang yang beriman. Orang kafir mah bukan tanda cinta, Pak. Azab. Atau bisa juga hukuman dan uji ini tanda cinta. Nah, orang contohnya dia maksiatlah kepada Allah. Dia nggak taat kepada Allah. Terus dapat musibah. Maka ya itu bisa tanda cinta. Bisa juga apa? Azab. Tanda itu azab ya karena dia suka maksiat kepada Allah. Tanda cinta ya supaya dia kembali. Supaya diampuni dosa-dosanya kalau dia sabar gitu ya. Kalau dia sabar. Adapun orang kafir enggak. Mereka diuji bukan tanda cinta. Azab. Ya, azab. Yang tanda cinta itu untuk orang yang beriman, kemudian mereka bersabar.
Sampaikan ini Pak kepada orang-orang yang diuji. Sampaikan. Wah, jangan-jangan ente ini dicintai Allah nih. Mau buktinya diuji gini. Buktinya dikasih sakit begini. Nah, dicintai nih. Terus sampaikan, bahwa ya, di samping Allah cinta, Allah mau menghapus dosa-dosa. Ya, orang diuji ya dapat sakit atau yang semacamnya yang tidak mengenakan, itu dosa-dosanya terhapus Pak, berguguran. Nah, sampaikan ini Pak. Atau ya di kita lah. Dan bisa jadi Allah mau mengangkat derajat. Karena ada orang-orang yang Allah ingin angkat derajatnya tapi amalannya biasa aja, akhirnya apa? Allah kasih musibah supaya tinggi derajatnya. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha karena Allah uji, maka untuk dia ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun barang siapa yang murka, marah, maka untuk dia kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang terakhir di bab ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira, 'ajjala lahu al-'uquba fid dunya, wa idza aradallahu bi'abdihi syarr, amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafi bihi yaumil qiyamah." Jika Allah menginginkan kebaikan terhadap hambanya, maka Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Namun barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk hambanya, Allah akan tahan hukumannya karena dosa-dosa dia sampai apa? Sampai Allah penuhi nanti pada hari kiamat. Baik. Jadi salah satu tanda Allah ingin kebaikan, Allah segerakan hukuman. Kita ini jangan diminta Pak ya. Jangan apa? Jangan diminta. Artinya gini, kalau ada orang yang beriman, ada orang yang dia asalnya soleh, baik, dia taat kepada Allah, qadarullah dia terpeleset jatuh kepada dosa, kemudian karena sebab dosa tersebut akhirnya langsung Allah berikan hukuman. Hukumannya apa? Ya terserah Allah. Terserah apa? Terserah Allah, intinya yang tidak mengenakan. Ya, kita nggak bisa tentukan gitu ya. Intinya yang tidak mengenakan. Setelah dia melakukan dosa, langsung muncul sesuatu yang tidak mengenakan dari kehidupannya. Nah, itu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman Pak, saran saya, tolong Pak, ingat. Saran saya, jangan tunggu hukuman Allah datang. Jangan. Oke, itu tanda cinta, tapi jangan Pak. Mending diampuni, dihapus aja, nggak usah dikasih hukuman, atau kayak tadi. Ya, jelas inilah gitu ya. Makanya kalau kita jatuh kepada dosa, kepleset karena pasti, ya karena kita manusia pasti. Karena kita anak Adam dan kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti salah, jatuh kepada dosa. Siapapun dia, Pak. Sesuai dengan keimanan tentunya, kesalahannya. Jadi kalau jatuh kepada dosa, langsung Pak berhenti. Segera minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah, menyesal gitu. Supaya Allah ampuni segera. Serius, jujur, ya Allah, ampuni hamba, ya Allah, hamba jatuh, ya Allah. Karena iman hamba lagi lemah, ya Allah, tolong hamba, ampuni hamba, ya Allah, hamba salah. Akui dosa, akui kesalahan, akui bahwa kita ini ya rendah dan semacamnya. Terus kepada Allah supaya Allah memaafkan kita, dan pasti Allah memaafkan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah ampuni. Ya segera. Jadi jangan nunggu apa? Nunggu hukuman datang. Tapi kalau seandainya tetap ternyata apa? Muncul juga hal-hal yang tidak mengenakan setelah melakukan dosa, padahal sudah bertobat, maka yakini itu adalah kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Pokoknya gitu, Pak. Allah selalu pengen yang terbaik untuk kita. Tapi kalau seandainya nggak disegerakan, orang wah pokoknya hidup santai, enak, nyaman, wah pekerjaan lancar gitu ya, anak istri sehat walafiat, pokoknya jalan-jalan kemana enak dan yang lainnya keinginannya terpenuhi, nggak diuji-uji Pak, tapi dia apa? Nggak sholat, nggak puasa di bulan Ramadan, pokoknya maksiat terus tiap hari, ngeri Pak, ngeri orang kayak gini.
Ngeri. Ngeri sekali orang kayak gini. Kenapa? Karena azab menanti dia. Ya, menanti dia. Hati-hati, Pak. Ya, hati-hati. Hati-hati. Makanya bagi sebagian orang musibah itu lebih baik bagi dia, Pak. Musibah itu lebih baik bagi dia. Kenapa? Karena kalau nggak dikasih musibah nggak sadar-sadar, Pak. Ada lagi yang lebih parah, udah dikasih musibah tetap nggak sadar. Ini parah bener udah. Udah benar-benar parah berarti. Hatinya udah benar-benar mati, ya keras. Ya, keras. Nauzubillah, naudzubillah. Makanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dikasih musibah, ya kita ingat Allah, kita sadar diri ini bisa jadi karena dosa saya dan bisa jadi Allah ingin kebaikan yang saya tidak tahu. Bisa jadi Allah ingin mengangkat derajat saya, Allah ingin saya lebih dekat dengannya dan seterusnya itu. Bersyukur kepada Allah ketika dikasih yang semacam itu. Baik. Oke, Pak. Jadi prakteknya gimana tadi, Pak? Kalau ditimpa musibah, Pak? Ya istirja ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian langsung ingat langsung apa? Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terbaik insyaallah menurut Allah. Meskipun enggak enak nih ya Allah. Enggak enak nih. Ya. Contoh ada saya pernah lihat berita orang kerja bertahun-tahun di Taiwan apa di mana gitu, Pak. Pas pulang sampai bandara dirampok orang, Pak. Itu duit bertahun-tahun dia kerja jadi apa? Jadi gabu, Pak. Terlalu inilah Van ya. Jangan mau jadi pembantu gitu. Susah, Pak. Dirampok. Itu gimana, Pak? Pahit sekali. Atau yang lainnya lah, intinya musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, husnudzon kepada Allah. Apapun lah. Ya, apapun. Ketipu kah, kehilangan pekerjaan kah di suatu tempat, yakini ini yang terbaik. Bisa jadi kalau saya masih di sini saya mati saya. Ya, karena insiden. Ya bisa jadi. Kalau pengen selamat ya. Husnudzon selalu Pak, enak Pak itu. Husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kata Allah di dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya itu bergantung atau tergantung prasangka hamba. Kalau baik ya baik. Ya. Cuman memang ada proses untuk mendapatkan kebaikan yang Allah sembunyikan itu ada prosesnya, Pak. Makanya setelah dapat sesuatu yang tidak mengenakan, tadi ya, innalillah, ya sabar, husnudzon kepada Allah, pasti ini yang terbaik, ada hikmah. Nah, lihat. Pasti ada, Pak, kebaikan setelah itu pasti ada. Coba ingat-ingat kebaikan-kebaikan yang dilalui. Husnudzon kepada Allah. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk selalu husnudzon kepadanya, menjadi hamba-hamba yang bersabar ketika ditimpa musibah, ujian. Tapi kalau lagi enggak ditimpa musibah, maka jangan minta sabar. Ini pernah saya ingatkan ya. Pernah saya ingatkan dan berapa kali. Kalau lagi santai, adem ayem, jangan minta sabar. Karena disebutkan dalam riwayat, ada hadis tapi ya, maknanya benar, tapi hadisnya lemah. Tapi maknanya benar. Ya. Man sa'alallaha as-sabar fa innahu yas'alullaha al-bala. Barang siapa yang minta sabar, maka sama dengan dia minta bala, Pak. Karena Allah ngasih sesuatu itu, Pak, kadang enggak langsung bleng, enggak. Langsung kasih, enggak. Tapi Allah kasih tuh. Ya. Allah buka jalan-jalan menuju ke sana. Pengen jadi sabar, berarti apa? Timpa musibah, ini anak meninggal, terus apa lagi ya? Ya, pekerjaan hilang, dagang bangkrut dan sesuatu. Supaya apa? Sabar, mintanya sabar. Kalau lagi adem ayam, mintanya syukur aja, Pak, syukur. Ya Allah, jadikan sampai yang bersyukur ya. Kalau kita mintanya bersyukur, maka sama dengan minta nikmat. Ya, karena biasanya orang bersyukurnya itu kalau dapat nikmat ya. Bersyukur. Meskipun ada orang dapat musibah dia bersyukur, tapi ini udah tingkatan tinggi, tingkat tinggi sudah. Kalau sabar wajib.
Sabar apa? Sabar wajib. Kalau bersyukur pas dikasih musibah, itu udah dalam banget, tinggi banget dan derajatnya. Bersyukurnya karena tadi, mungkin nih, tadi karena dia husnudzon, akhirnya, iya, alhamdulillah. Tapi banyak orang nggak bisa itu, Kak. Ya, jadi kalau lagi adem ayem minta nikmat aja, bersyukur aja kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan taufik selalu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Akhirun da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.